Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan praktikum LPDU kecepatan motor DC. Adapun anggota kelompok kami yaitu Mas Joshua, Laswardi, dan saya Kian Jacksono. Pertama-tama, untuk pengenalan plan, motor DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan. Dari pengertian tersebut, maka motor DC dapat digunakan sebagai aktuator dalam suatu sistem. Motor DC menghasilkan gerakan rotasi pada shaftnya yang dapat dihubungkan dengan benda. Terdapat dua cara dalam mengatur kecepatan motor DC, yaitu dengan field control dan armature control. Field control sendiri adalah cara mengatur kecepatan motor DC dengan mengatur medan magnet. Sedangkan untuk armature control adalah dengan cara mengatur arus jangkar pada rotornya. Kemudian untuk pemodelan matematika plan motor DC, plan motor DC yang digunakan pada percobaan diasumsikan bahwa motor DC mempunyai input berupa tegangan V yang diinputkan pada armatur motor, kemudian output dari plan adalah kecepatan rotasi dari shaft theta. Berikut ini adalah parameter yang kita gunakan. Terdapat momen inersia dari rotor yaitu 0,01 kg/m². Kemudian ada konstan gesekan dari motor 0,1 Nm/s. Kemudian ada konstan gaya elektromotif 0,01 Farad/s. Kemudian ada konstan torsi motor 0,01 N. Kemudian ada resistansi elektrik 1 ohm. Kemudian ada induktansi elektrik 0,5 H. Selanjutnya pengenalan controller. Pada percobaan ini kami menggunakan controller PID yaitu proportional integral derivative, di mana controller PID ini akan didesain pada MATLAB. Kemudian dari pengertiannya sendiri, controller PID adalah controller yang memanfaatkan error untuk mendapatkan nilai aktuasi berikutnya berdasarkan gainnya. Kemudian pada percobaan ini kami mendesain controller agar mendapatkan sinyal output sesuai dengan kriteria sebagai berikut, yaitu overshoot kurang dari 5% dan steady state error kurang dari 1%. Untuk hasil simulasi yang didapatkan, berikut ini adalah grafik respon sistem, di mana sistem ini kita coba untuk tanpa menggunakan controller PID. Dapat dilihat bahwa respon sistem masih jauh dari input sinyalnya yaitu 1. Kemudian berikutnya adalah grafik dari respon sistem dengan controller PID. Dapat dilihat dari grafik sistem terus berosilasi menuju tak hingga, sehingga dapat dikatakan dengan controller PID yang kita desain ini belum mampu menghasilkan respon sesuai dengan keinginan kita. Untuk membuat respon sistemnya menjadi stabil, maka kita perlu menambahkan zero baru, karena pada transfer function yang lama dapat dilihat di gambar sebelah kiri terdapat zero yang berada di luar dari unit circle. Maka kita perlu menambahkan zero baru supaya bisa berada di dalam unit circle agar bisa stabil responnya. Kemudian berikut ini adalah grafik dari respon dengan controller PID compensated yang dengan penambahan zero baru tadi. Dapat dilihat bahwa sistem telah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kriteria yang kita inginkan, dengan overshoot 5% dan steady state error kurang dari 1%. Adapun analisa data dari praktikum ini adalah: pertama, sistem tanpa controller memiliki respon yang tidak mencapai set point. Dapat dilihat pada gambar ini merupakan respon sistem tanpa controller, yaitu sistem tidak mencapai set point diinginkan, yaitu 1, dan error yang dihasilkan cukup tinggi. Kedua, desain sistem controller PID yang ada dihasilkan respon sistem yang terus berosilasi menuju tak hingga. Hal ini disebabkan karena terdapat zero yang berada di luar unit circle. Ketika sistem
dikontrol dengan controller PID, dapat sistem yang tidak stabil, yaitu sistem berosilasi mencapai nilai tak hingga. Hal ini disebabkan karena pada grafik locus terdapat zero yang berada di luar unit circle. Tidak pada gambar sebelah kiri dapat zero yang berada di luar unit circle. Untuk mendapatkan respon yang stabil, maka tambahkan zero yang berada di dalam unit circle. Untuk mengubah sistem jadi stabil, maka ditambahkan zero yang baru yang berada di dalam unit circle. Dan dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, merupakan gambar root locus dari sistem ketika penambahan zero dilakukan. Keempat, ketika respon sistem dengan controller PID compensate diuji, maka dapat grafik respon yang sudah memenuhi kriteria di awal. Kemudian, sistem yang telah ditambahkan zero yang baru diimplementasikan dengan controller PID dan didapat respon sistem seperti pada gambar. Itu sistem mencapai kestabilan dan sesuai dengan set point yang diinginkan. Itu bernilai 1. Adapun kesimpulan dari praktikum ini adalah pada sistem digital, sistem dinyatakan stabil apabila pole dan zero sistem berada di dalam unit circle pada grafik locus. Kedua, dengan melakukan pergeseran pole zero dari sistem dan controller, maka kita dapat mengubah dinamika sistem dari yang mulanya tidak stabil menjadi stabil.